Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng aku lagi Daniel Alif. Dan tadi aku udah mau memperkenalkan seorang penulis di Mojok. Namanya Muhammad Arsyad. Terminal Mojok. Di Terminal Mojok, tulisannya di Terminal Mojok. Dan sekarang ia udah mencapai 40 tulisan. Nah, langsung aja kita tanyain bagaimana sih, seperti apa sih beliau dan apa kesibukannya. Agak keselitut. Yuk Mas Arsyad, Apa? salam kenal dulu dong. Salam kenal. Salam kenal. Ya, karena sedang corona. Sedang. Untuk kesibukan Mas Arsyad ini kesehariannya gimana, Jas? Kalau kesibukan ya kayak manusia biasa sih, Manusia makan biasa, tidur, terus makan, karena statusnya masih sebagai mahasiswa ya, mahasiswa. masih mengerjakan tugas karena selama bulan Ramadan kemarin, Iya. setelah Lebaran dan masa pandemi ini kan KKN saya dialihkan ke KKN di rumah, jadi saya masih mengerjakan tugas KKN. Oh, KKN via daring. Nah, tiap hari. Keren juga. Berarti kesibukannya untuk KKN ini berarti udah semester 2 dong? Semester ganjil. Wisuda. Belum. Mau wisuda nih katanya, bentar lagi. Insya Allah. Nah, untuk dari sejarah kepenulisannya, kok bisa sampai di Terminal Mojok itu awalnya runtutannya bagaimana? Pahit manis ya? Banyak sekali kalau mau diceritakan satu persatu ya. Ya, secara singkat gak apa-apa kok. Diceritakan kenapa bisa 40 tulisan itu. Aku juga nggak nyadar kalau tiba-tiba sudah 40 tulisan aja. Padahal kan dulu pertama kali ngirim sebelum ada, dulu banget sebelum ya sekitar tahun 2017an itu kan belum ada platform Terminal Mojok. Jadi Terminal Mojok itu kan platform yang dibuat oleh Mojok itu kan medianya Mojok. Mojok.co. Nah, bawahannya itu ada platform lagi, Terminal Mojok itu bagian dari Mojok. Iya. Kanal bagian dari Mojok. Jadi sebelum ada terminal, aku nulis di Mojok sampai 5-8 tulisan nggak dimuat. Di Mojok.co itu yang awal. Nggak dimuat. 5-8 nggak kemuat lo, awal lo. 5-8 tulisan nggak dimuat. Kan mungkin sampai peralihan Pemret waktu itu mungkin. Jadi Pemretnya dari Pemretnya awalnya Ciprim, saya sudah ngirim. Prima Sulsia, terus diganti Pemretnya Mas Agus saya ngirim. Iya. Terus ganti Ciprim lagi saya ngirim. Nah, Iya. itu belum cuma 8 tulisan. ya sekitar segitu, sekitar 8 tulisan. Baru ketika platform Terminal Mojok itu muncul kan, aku pikir ini platform lebih mudah ditembus karena Terminal Mojok ini kan basisnya apa ya, sistemnya itu kayak UGC, user generate content. Jadi pembaca yang memproduksi kontennya sendiri. Nanti diseleksi sama redaktur yang bagus ditampilkan atau yang cocok sama redaktur ditampilkan. Aku pikir karena platform UGC jadi lebih mudah kan, kayak Kompasiana, kayak Kureta kan pengawasannya lebih mudah. Iya. Tapi ternyata Terminal Mojok itu sama susahnya dengan Mojok.co. mengejar cewek. Oh, mengejar cewek. Sama susahnya dengan mengejar cewek. Itu aku ngirim sudah 5 tulisan nggak semua. Awal-awal itu 5 tulisan nggak. Yang Terminal Mojok nih. Terminal Mojok awal-awal nggak semua. Malahan temanku dulu yang dimuat kan. Temanku dulu malah aku kaget, loh sudah dimuat itu. Aku sendiri malah belum, masih nulis di waktu itu kan, sebelum nulis di sana, Iya. nulis di media-media lain, di UGC yang lain seperti Terminal seperti Kureta, Kompasiana, sama Geotens juga. terus Detik. Sebelum paling awal itu saya dimuat di Detik tulisannya. Pertama kali malah Pertama kali di dimuat di media di Detik.com. Ada di Detik itu kebanyakan tulisnya seorang profesor loh. Nah, kalau di Detik saingannya kita profesor sama mahasiswa kampus yang keren-keren. Yang keren-keren. Saya jelas di sana pun nggak sekali kirim langsung diterima, beberapa kali kirim baru diterima. Waktu itu kan karena Terminal Mojok pun saya susah untuk menembusnya ke sana kan, susah sekali menembusnya. Akhirnya saya tinggalkan Terminal Mojok. Saya nggak kirim lagi ke sana untuk beberapa kali. Saya Berarti vakum dong ibaratnya nih. nggak kirim ke sana, tapi tetap kirim tulisan ke tempat lain seperti Gotem itu kan. Saya kirim di Gotem, sekalinya kirim saya dapat views sekitar 5.000 views tulisannya. Wow. Satu tulisan itu 5.000 views. Itu kan pembahasannya apa tuh? Sampai 5.000 view. Saat itu masih rame-ramenya bahas soal HTI. Oh, jadi iya. saya nulis soal HTI. Akhir kali itu nggak tahu dikasih tahu teman tulisannya dimuat di Geotens, dan sampai saat ini mungkin sudah 8.000 views masih ada. 5.000 sampai 8.000 views. Itu di tahun 2019 atau 18 berarti. 18. Kita 18 ya, 18. Baru ketika akhir 2019 saya ke Semarang.
ke Semarang ikut Pajar Merah itu kan. Iya, yang Festival. Pajar Merah yang besar tuh ya, 1 minggu ya kalau nggak salah. Festival literasi Pajar Merah, karena saya membaca rundown acaranya itu kan penulis keren-keren yang hadir di sana, seperti penulis Mojo itu banyak yang hadir, seperti Mas Agus Mulyadi, Mas Mulyadi ya, Magelang ya. kenal, terus Agus Magelangan sama istrinya Mbak Khalid Alex Mardiasi ya. terus sama Om Dendi Laksono Oh, iya. yang bikin film Seksi Killer itu. Terus masih banyak lagi, ada Evan Anin juga. Jadi orang-orang yang Keren-keren terkenal semua. di Indonesia lah. Orang-orang yang Orang terkenal di bidang tulisan loh. di bidang literasi. Dia ke sana bukan sebagai apa ya, hanya sebagai apa, Mak? Peserta biasa yang ikut gathering saja. Yang ikuti diskusinya Mas Dendi Laksono. Terus besoknya malam saya belum pulang. Teman-teman lain udah pulang, yang di Pekalongan udah pulang, sudah nggak mengikuti acara. Saya mengikuti kelasnya Mbak Kalis karena itu yang paling saya incer dari awal sebenarnya. Iya. Jadi saya nggak pulang dulu. Karena di situ materinya keren, materi bagaimana menulis tapi tidak mengikuti aturan tulisan. Oh, menulis tapi tidak mengikuti aturan tulisan. Maunya EYD, gimana itu? EYD tidak ya. memperdulikan EYD. Nulis saja, nggak Nulis aja, nggak ada aturannya gitu lah ya. nggak memperdulikan aturan. Ada aturan tapi nggak diperdulikan. Oh gitu. Karena waktu itu kan memang disampaikan sama Mbak Kalis di materinya itu, salah satu materinya itu kan bilang kalau kita mengikuti aturan kita nggak selesai dalam menulis. Dan waktu itu aku dapat kesempatan di lain. Udahlah, Dapat kesempatan untuk bertanya langsung sama Mbak Kalisnya. Oh, tanyanya gimana? Sebenarnya aku tanya aja sih, kalau kita nulis itu apakah harus menyesuaikan medianya atau tidak? Menyesuaikan. Nah, menyesuaikan karakter medianya atau tidak? Mbak Kalis menjawabnya dengan cara yang agak menohok. Gimana Mungkin menolaknya? bagi orang-orang yang baru belajar nulis akan ketika di Sakit ya. malas Sakit gitu kan. malas nulis gitu. Mbak Kalis bilang gini, ya kalau kamu nggak cocok sama medianya nggak usah nulis di sana. Itu kan kitanya bilang gitu loh. Kalau kamu nggak cocok dengan medianya, misalkan nggak cocok sama Mojo, Iya. ya kamu jangan kirim ke sana, kirim ke tempat lain. Mungkin rezekimu di tempat lain. Dan itu toh, Nggak ada kelanjutan. nggak ada kelanjutan. Berarti Gitu. cuma Aku nggak ada pikir, motivasi. oh gitu ya. Malahan setelah itu, aku justru pengen submit lagi ke terminal Mojo yang Iya. beberapa waktu nggak submit. Aku submit lagi ke terminal Mojo, ke media-media yang menurutku aku belum bisa tembus ke sana. Ya. Dan mungkin karena aku belum jadi sesuai dengan apa yang diomongin Mbak Kalis itu kan karena nggak sesuai dengan medianya kan. Aku malah justru tertantang, tulisan apa sih yang ditaruh, apa yang menurut redaktur media tersebut bagus gitu kan. Menarik dan bagus. Nah saya setelah ngikuti Pajar Merah beberapa kali, setelahnya saya menemukan ide yang fresh membahas soal Pekalongan, karena Pekalongan nggak ada yang Oh iya, aku ingat tulisan pertama Mas yang angkringan. bahasa angkringan itu kan hal nyeleneh seperti itu kan. Tapi kan nggak ada angkringan di apa, ada teman-teman kan kafe-kafe nggak seperti di Jogja atau di Solo atau di Semarang kan. Aku pikir aku nulis itu, nulis soal Pekalonganan. Pertama aku nulis di terminal soal Pekalongan. Kalungan. Beberapa mengkritik soal nggak ada toko buku, terus batik, ternyata lolos. Malah yang hal maaf ya. lolos. Malah hal yang seperti itu malah lolos. Nah, yang kalau yang kan itu setelah ngirim 13 tulisan nggak lolos. Nah, setelah bahas kota Pekalongan malah lolos. Setelah ikut di Pajar Merah malah dikasih jawaban yang menahok itu, malah saya tertantang menulis lagi. Dan berarti untuk sampai sekarang ini sampai 40 tulisan dari awal udah berapa bulan Mas kira-kira? Dari bulan Desember sampai bulan ini. November, Desember sampai bulan Juni. Berarti sekitar 8 bulan. 8 bulan udah 40 tulisan. Dan pasti itu banyak yang ditolak juga. Ya, banyak dong. Enggak cuma 40 tulisan diterima semua Ya. gitu. Pasti ada yang ditolak. Berapa jumlahnya kan? Ya nggak gitu. Wah, banyak banget. Mungkin lebih. Yang ditolak di terminal Mojo, saya banyak di posting di blog. Blog sendiri. Nah itu semua berarti yang ditolak di terminal. Tapi dapat viewer juga dari judul, dari pembahasan itu dapat viewer juga blognya gitu. Ya, malahan viewersnya lumayan banyak, 100-an lah. Berarti semua karya, semua tulisan itu pasti ada outputnya ya. Meskipun gagal di media, ya kita upload sendiri. Tapi untuk target nih di tahun ini kira-kira berapa tulisan?
Ya kalau bisa 150 tulisan. Nah, berarti kan tadi target di tahun ini 150 tulisan. Berarti tahun ini maunya sampai tahun 2020 pergantian 2021 ya. Nah, untuk selain di Mojok dan di blog sendiri, ada lagi nggak nulis di selain itu? Kalau boleh dibilang, saya nulis di UGC aja, user generated content. Hah? Jadi platform-platform yang basisnya pakai UGC, bukan UGC itu kan semua pembaca boleh mengirimkan karyanya di sana. Itu saya ngirim di platform UGC aja, seperti Kureta.com itu, terus Kompasiana yang basisnya blog itu, terus kirim ke mana lagi? Economist itu ya sama seperti media UGC, tapi kan dia juga diseleksi. Kalau misalnya juga diseleksi, terus kayak di mana lagi? Ya itu sih paling misalnya di Kureta sama di Terminal Mojok. Berarti basisnya lebih ke basis internet ya, outputnya nggak di koran gitu ya? Kalau di koran saya nggak pernah belum menemukan pola bagaimana caranya ngirim di sana. Terus bahasanya kalau di koran itu agak susah karena saingannya kan dokter gitu. Kalau di media online kan ya media online lebih ke milenial. Saya juga masih tetap ngirim di ketik juga sih, karena masa mau dimuat cuma satu doang kan. Nah, tapi berarti udah beberapa tulisan yang diketik juga. Tapi mungkin belum dimuat lagi. Saya juga masih ngirim di Mojok besarnya kan belum tayang, saya tulisannya di Mojok yang CO-nya belum tayang. Masih di terminal aja, terminal Mojok. Tapi kalau untuk pembelajaran penulisan kan pasti ada pembelajaran dan akhirnya. Kalau Mas sendiri itu pembelajaran secara autodidak atau emang ada prosesnya sih gitu? Ya prosesnya sebenarnya ada autodidak sih. Autodidak malahan. Awalnya karena saya gabung di lembaga pers kan, otomatis di sana karena saya sebenarnya bukan punya bekal menulis, bukan, tapi punya semangat ingin bisa gemar membaca sama gemar menulis. Nah, itu Mas. Bukan punya model bisa menulis, tapi punya semangat. Karena aku juga bersyukur ketika teman-teman lembaga pers bilang kamu sudah punya modal menulis, padahal saya nggak punya modal menulis, cuma punya semangat menulis. Kalau modal menulis berarti kan tulisannya sudah bagus. Kalau sudah punya modal menulis, otomatis nggak usah ngirim sampai 18 kali. Sekali ngirim langsung dimuat kalau sudah punya modal menulis kan. Iya. Nah, karena nggak punya modal menulis, punyanya semangat menulis, jadi harus ngirim berkali-kali baru dimuat. Kalau punya modal menulis, kayak temanku itu nulis di ketik sekali ngirim langsung dimuat. Kalau saya 6 kali ngirim baru dimuat. Wow, 6 kali ngirim baru dimuat loh teman-teman. Karena saya nggak punya modal menulis sebenarnya, punyanya semangat. Sampai sekarang pun masih sesulit itu kan Mas? Iya, masih sesulit itu. Wow. Apalagi kan saingannya sekarang lebih berat kan, orang lebih sangat lebih karena apalagi masa pandemi kan. Di rumah saja banyak yang mengirim tulisan karena nganggur sebenarnya, ingin mengejar profit lewat tulisan kan masih sekarang banyak pemuda-pemuda yang muda itu banyak, karena persaingannya mungkin di dunia tulis-menulis online itu, terutama online ya. Tulis-menulis online itu kan lebih mudah dijangkau, nggak seperti koran. Kalau koran kan redaktur akan melihat mungkin background si orangnya seperti apa. Nah, kalau media online kan lebih ke tulisannya, nggak melulu backgroundnya, karena background mungkin nomor sekian lah. Kalau tulisannya bagus ya semua ada di media online. Ini kan menjadi blog ini bagi kaum muda. Nah, saingannya lebih berat saat pandemi ini. Apalagi kemarin itu saya kan sempat frustasi tulisan ya, dimuat di Terminal Mojok beberapa kali ya dimuat, ngirim sampai 8 kali ya dimuat, padahal itu stagnan di angka 35 tulisan, aku mau ngirim lagi nggak dimuat lagi. Oh, berarti keren juga nih, di awal 13 tulisan nggak pernah dimuat di awal nih. Dan juga setelah 35 tulisan padahal udah kontributor yang kayak ibaratnya ya terus menerus gitu ya. 8 kali nggak dimuat. 8. Wow. Waktu itu susah juga. Orang mengkritik Terminal Mojok kan. Mengkritik Terminal Mojok otomatis mengkritik Mojok juga. Kenapa ya dimuat orangnya itu toh?
aku juga dulu sebelum dimuat di sana, aku juga berpikiran gitu kok yang ngirim orangnya itu aja, Mas Seto Wicaksono itu terus sama Mas Ye. Oh, siapa tuh Mas siapa? Terus ya. Kayak gitu ya. Tapi aku pikir mungkin ternyata sekarang udah banyak yang nulis. Apanya? Seperti itu maksudnya Bola atau apa tuh? di terminal lucu kan kamu 35 stack di situ kan. Ternyata itu karena banyak orang yang mengira untuk penulis-penulis lama itu mendapatkan privilege, padahal saya baru 35 tulisan. Saya pikir mungkin waktunya untuk istirahat sejenak lah, nggak ngirim dulu. Jadi ya saya sempat bingung juga, stres juga, kok stuck di 35 tulisan aja, stuck di situ. Wes nggak usah ngirim ke sana, aku ngirim ke tempat lain yang lebih mudah diterima kan. Terus nggak nulis sama sekali juga pernah seminggu 2 minggu nggak nulis sama sekali. Padahal biasanya sekali nulis itu bisa 2 tulisan biasanya. Dalam 1 hari. Nah, 1 hari 2 tulisan. Nah, stuck di situ karena aku pikir memang susah juga ketika sebenarnya membangun itu lebih mudah daripada mengembalikan semangat. Oh ya. Ketika 35 tulisan stuck di situ, mau nulis lagi kan semangatnya sudah loyo. Tapi udah lah, aku tinggalkan, aku nggak peduli, nggak nulis lagi. Tak tinggal nonton film, tak tinggal main game. Belum refreshing kali ya gitu. Tak tinggal main game, tiba-tiba dapat ide lagi, cair lagi idenya, nulis cerot, langsung sejumlah sampai 36, 37 stuck lagi. Itu saat mungkin saat lebaran atau apa? Pas masa ya Lebaran setelah lebaran kali ya. Stuck lagi karena waktu itu di terminal aja sempat tulisan itu dibatasi. Sehari itu kan biasanya 18 tulisan, waktu itu dibatasin cuma 6 tulisan, kan persaingannya semakin berat. Oh iya. Mau 18 tulisan berat atau apa mana 16? Nah, kemana 6 malah. dan tayang sehari pun 6, biasanya 18. 6 mau 18 tulisan. Sampai sekarang pun berarti 1 hari 6. 18. Kadang 12, kadang 13. Oh, cuma masa itu aja lah. Akhirnya aku ngirim 2 tulisan, dua-duanya jumlah langsung dalam 1 hari. Yang tulisan Instagram sama tulisan foto tentang foto. Itu yang tulisan ke berapa? 39 sama 40. 39 dan yang paling viral itu tulisan ke berapa tuh yang kalau viral ya beberapa tulisan saya selalu viral. Beberapa. Seperti tulisan tentang Roma Irama. Viral. Terus tulisan tentang belajar. Guru belajar di rumah tapi ngasih tugas gitu ya. Oh iya. Terus tulisan tentang Ustadz Kemet. Dunia terbalik. Oh iya. Menghitung kekayaan itu juga menanam satu di sana. Terus terakhir kemarin tulisan soal Instagram, mau nggak ya kan tulisan Instagram? Alasan orang harus pelan-pelan menggunakan Instagram itu kok ternyata banyak yang sepaham mungkin ya. Karena ambil awalnya di situ, ambil alih ke tema-tema populer, tema-tema yang dekat dengan kaum milenial. Nah, itu kan udah tadi kan udah dari sejarahnya Mas, terus dari riwayatnya Mas, dan mungkin untuk cita-cita ke depan Mas. Cita-cita ke depannya itu target lah mungkin ya, selain kan kalau 150 tulisan kan target jangka pendek. Nah, mungkin untuk target jangka panjang impiannya gimana nih Mas? Mau nerbitin novel atau apa itu? Udah nggak ada masa sih. Kalau aku lebih suka ke media online aja karena kalau terbit di koran, di video mungkin brandingnya akan lebih bagus, tapi viewsnya akan sedikit. Brandingnya bagus tapi viewsnya akan lebih bisa berpengaruh lewat tulisan. Jadi sebenarnya kalau kita belajar menulis itu akan mendapatkan hal-hal yang bagus itu dari misalnya seperti personal branding yang lebih mudah dibangun, terus pengaruh juga. Jadi influencer sekarang kalau followersnya banyak itu belum tentu bisa berpengaruh, tapi kalau satu kali tulisan saja itu bisa berpengaruh. Satu kali tulisan bisa berpengaruh, tapi kalau followernya banyak
nggak terlalu. Kayak tulisan gue beberapa trending tapi followers masih stagnan di angka 200. Oh iya. Setelah kan di Mojo itu ada di terminal Mojo itu penulisnya itu kalau sudah nulis beberapa kali tulisannya sudah muat itu akan dibikinkan poster sih sama Mojok itu. Yang kemarin ya. Nah itu aku sebenarnya sudah menduga sih itu akan dibuat setelah kemarin karena sebelumnya enggak gini tuh wah itu paling setelah itu aku karena tulisannya runtutan gitu kan. Oke. Nggak tahu tujuh temenan, aku juga nggak tahu kalau tiba-tiba hari itu juga kan hari Senin itu iya. Senin tanggal 1. Mungkin teman-teman nanti yang pengen tahu aku liatin di juga ya posternya Posternya. biar tahu. Oke. Lalu aku dikasih tahu oleh orang yang istimewa. Siapa? Raja dong. Lagi benar bukan ini diajak ngopi lah ya istilahnya diajak ngopi diajak di sini. Karena satu tulisan yang menurut ketuanya itu pemikiran alternatif gitu. Saat orang-orang membenci orang-orang muslim terutama membenci mal-mal yang dibuka, saya malah ngadem-ngademi dengan tulisan yang muslim nggak usah sih masjid ditutup terus Mau dibuka karena tuan agak saya karena muslim itu lebih tahu dibandingkan orang-orang yang membuka mal, ya kita nggak perlu sensi karena sebagai muslim kan sudah jelas yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau pejabat mal itu nggak bisa kasih rahmat, ya umat Islam yang harus kasih rahmat kan. Makanya umat Islam itu nggak usah sensi kalau masjidnya ditutup, karena dari situlah umat Islam jadi contoh. Oh, Islam itu peduli dengan kesehatan. Tapi kok di Facebook malah banyak yang membenci. Ya, itu saat tulis terus katanya pemikirannya alternatif. Ya, memang di Mojo itu harus dan itu harus pemikirannya harus alternatif, nggak boleh kalau pemikiran mainstream biasa ya sudah biasa itu aja. Biasa wajar ya gitu ya. Aku juga pas waktu itu kan kaget kok ada di Pekalongan ternyata. Makanya aku yang nulis di sana cuma yang di Pekalongan cuma aku tau ternyata. Pikir Mojo itu ternyata lumayan terkenal di Pekalongan itu lumayan, cuman penulisnya itu sedikit. Tadi kalau budaya menulis ini Mas, kan tadi kalau di Mojo kan sedikit. Tapi secara umum untuk di daerah kota Pekalongan kan orang Pekalongannya itu gimana Mas budaya menulisnya? Ya sebenarnya budaya menulis sangat sedikit, sangat sedikit. Kalau literasi aja sudah sedikit ya. Di Pekalongan sendiri kalau bukan wartawan mungkin nggak ada yang nggak nulis. Misalkan kamu bukan wartawan atau bukan mahasiswa, kamu nggak bakalan nulis. Misalkan apa ada orang Gojek mau nulis artikel kan di Pekalongan ya ada kan. Tapi kalau di daerah lain kan di terminal Mojo itu kan sering sekali Gojek nulis, pemulung nulis. Itu dari luar kota Pekalongan, tapi di Pekalongan sendiri yang nulis baru beberapa. Bukan yang nulis di terminal Mojo aja, sebenarnya yang nulis tampil di media itu kan jarang banget nih. Beberapa temen kan malah teman-teman kuliahku yang tampil di media kan bukan orang Pekalongan, orang Malang, orang Batang, terus orang Brebes, terus orang Semarang, kan dia bukan orang Pekalongan, karena aku kenal kok. Tapi orang Pekalongannya sendiri kan jarang. Ketika saya nulis itu kan kaget mungkin ya, teman-teman BCG. Kita pas itu, kok ada Pekalongan kan? Pekalongan agar giat dalam menulis di media luar mungkin gimana? Sebelum menulis sebenarnya pesannya kita harus banyak membaca dulu. Banyak membaca. Karena yang bisa menopang literasi itu kan membaca. Itu pada awal itu membaca. Paling penting membaca dulu. Nggak ada yang nulis nggak masalah, tapi yang penting membaca dulu. Jadi teman-teman aja harus banyak membaca. Urusan nanti terus kan nanti bisa ikut ke workshop yang disediakan oleh misalkan komunitas-komunitas tertentu kan. Nah, paling utama itu harus membaca dulu. Kadang kan masyarakat kan seperti saya sendiri juga agak kurang kan. Jadi membaca dulu, nanti urusan menulis bisa latihan positif lah. Positif, oke itu dia. Jadi harus semangat, tetap latihan nulis, jangan lupa membaca dulu baru menulis. Itu kata-kata Bang Arsyad nih dalam menulis.
Jadi mungkin untuk cukup sekian dari diskusi apa ya, nggak diskusi ini, ngobrol kita kali ini dengan Azhar. See you, kita akan ngobrol lagi tapi tentang pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa.